welcome back to my YouTube channel. Lagi bersama saya Latifah. Di sini saya masih membuat tutorial web SPP sekolah menggunakan framework CI4. Kali ini kita masuk pada tahapan ke-14 sampai ke-18. Pada tahapan ke-14 ini yaitu membuat fungsi detail untuk home detail siswa, kelas, petugas, SPP dan pembayaran. Langsung saja kita masuk ke aplikasi PS Code. Kita klik di controller SPP admin PHP. Nah, di sini kita membuat function terlebih dahulu dengan nama detail siswa, detail kelas, detail petugas, detail SPP, dan detail pembayaran. Kita copy dari sebuah codingan detail yang sudah saya siapkan sebelumnya, dimulai dari proses details. Nah, di sini sekarang sudah saya tandai, kemudian mengcopy paste-nya. Nah, pertama di sini terdapat public function detail siswa. Ini adalah sebuah fungsi detail di tabel siswa. Kemudian ini di bawahnya ada sebuah data array, ada string data base URL, this URL. Fungsinya untuk memanggil nilai base URL di dalam sebuah project. Kemudian ada judul navbar, navbar aktif, logo, user foto, site 1 sampai site 6 adalah sebuah barisan sidebar di dalam web browser. Nah, site 1 misalnya itu bernama siswa, site 2 petugas, site 3, site 4, site 5, site 6 hingga seterusnya. Nah, kemudian ada isi tabel, string disk, siswa tabel. Isi tabel digunakan untuk memanggil siswa yang dimodel. Get siswa, ID siswa. Kemudian ada J petugas, J siswa, J kelas, J pembayaran. Itu juga untuk memanggil nilai yang ada di kelas model dan di SPP model. Kemudian ada if empty string data, itu adalah sebuah decision atau percabangan. Nah, jadi jika data yang dipanggilnya yang kosong, maka akan menampilkan kontak dialog bernama data tidak ditemukan. Nah, kemudian return view siswa, detail siswa, string data, itu adalah nama file yang akan dikeluarkan di detail siswa, data siswa tadi. Kemudian ini di bawahnya ada public function detail petugas, ID petugas. Itu juga sebuah fungsi di tabel petugas. Nah, kemudian di public function details pembayaran, itu juga sebuah fungsi details di bagian tabel pembayaran. Kemudian ada public function details kelas, itu sebuah fungsi details untuk tabel kelas. Dan kemudian ada yang terakhir public function detail SPP, itu untuk menentukan fungsi details di bagian dan tabel SPP. Nah, setelah kita membuat function, maka kita akan membuat folder file view dengan nama detail SPP, detail kelas, detail pembayaran, detail petugas, dan detail siswa. Ini adalah sebuah file view yang akan dikeluarkan ketika kita mengklik details di masing-masing halaman web atau folder. Kemudian kita klik new files, kita beri nama file baru dengan nama detail class.php untuk bagian kelas di folder kelas. Kemudian new file lagi, kita buat detail pembayaran.php di dalam folder pembayaran. Kemudian kita buat lagi satu file dengan nama detail petugas di dalam folder petugas. Lalu new file lagi dengan nama detail siswa di dalam folder siswa. Lalu membuat lagi detail SPP di dalam folder SPP. Nah, jika setelah itu kita akan memulai mengcopy sebuah file view untuk
bagian detail. Yang pertama, detail kelas kita copy dari file atau codingan detail kelas codingan yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kemudian mempastenya. Detail pembayaran kita juga masih mengcopy dari sebuah detail pembayaran yang sudah saya siapkan sebelumnya juga. Kemudian detail petugas kita masih menggunakan cara mengcopy paste dari codingan atau file yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kemudian detail siswa kita copy dan pastenya di file yang sudah saya siapkan sebelumnya. Detail SPP juga sama, melakukan cara seperti yang sebelumnya saya lakukan. Nah, jika sudah seperti itu, kita sudah memiliki masing-masing detail untuk tabel. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah dalam penulisan tabel. Di sini ada sebuah aksi delete dan update di dalam file view detail. Kemudian di sini ada aksi tambah juga. Nah, ini tuh maksudnya ketika mengklik detail, maka di dalamnya detail itu ada fungsi atau aksi lagi bernama delete, update, dan tambah. Seperti itu. Perlu diperhatikan karena kita menggunakan sub pp, maka di awal tulisan hyperlink harus sebuah kode PHP dengan nama string base URL. Kemudian kita buka, mencoba menampilkan masing-masing tabel yang sudah kita buat. Jika kita mengklik detail, maka akan muncul delete dan update. Tahap ini kita perlu membuat delete dan update, dan di atasnya ada tambah beserta pencarian. Nah, kemudian di tabel siswa atau menu siswa ini, ketika kita mengklik detail, maka akan muncul di bagian delete-nya akan masih kosong, karena dalam tahap ini kita belum membuat function delete dan update. Jadi kalau kita buka delete dan update, belum muncul data yang sudah kita buat karena belum kita bikin. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang terlewat sebelumnya yang saya jelaskan, yaitu ada roots yang menjadi perantara, penghubung antara project web browser. Nah, di roots ini saya sudah menyiapkan sebuah roots. Roots ini sama seperti get. Nah, ini untuk menambahkan roots baru. Seperti di sini ada admin siswa detail segment. Segment ini berfungsi untuk sebuah parameter atau variabel ke dalam suatu metode di dalam controller. Kemudian SPP admin itu adalah nama. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.